Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini Ibu ingin memberikan bimbingan mengenai menjaga kesehatan tubuh di tengah pandemi COVID-19. Adapun yang pertama, sebelum masuk ke menjaga kesehatan tubuh di tengah pandemi COVID-19, kita harus mengenal apa sih kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh itu dimulai dari kesehatan, yaitu merupakan sebuah kondisi yang stabil atau umum dalam sistem koordinasi badan dan jiwa raga manusia pada rata-rata normal. Berkaitan dengan badan, kesehatan tersebut sering dijuluki sebagai kesehatan jasmani, yaitu jika koordinasi organ-organ tubuh manusia atau makhluk hidup lainnya dalam keadaan yang stabil ataupun normal gitu. Kalau menurut WHO, sehat jasmani yang normal itu seperti apa sih? Kalau menurut WHO itu yang manusia yang berpenampilan kulit bersih, mata bercahaya, rambut tersisir rapi, mengenakan pakaian rapi, berotot, tak gemuk, nafasnya tak bau gitu, selera makan baik, tidur nyenyak, gesit, serta semua manfaat fisiologi badan jalan normal. Menurut Ibu, yang paling utama itu dikatakan sehat jasmani yang baik itu adalah yang terakhir, yaitu semua manfaat fisiologi badan berjalan dengan normal, seperti tangannya berfungsi dengan baik, kakinya berfungsi dengan baik gitu, bisa dimanfaatkan, tangannya tidak sakit atau kakinya pun bisa berjalan dengan baik. Itu contohnya ya, yang manfaat fisiologi badan berjalan dengan normal. Adapun sehat mental serta sehat jasmani ini dikaitkan karena keduanya itu berkaitan. Seperti pepatah kuno itu mengatakan jiwa yang sehat ada di dalam badan yang sehat. Itu sudah sangat jelas ya. Kalau kita mempunyai jiwa yang sehat, otomatis badan kita pun juga ikut sehat. Ketika pikiran kita sehat, badan kita pun ikut sehat. Coba kalau pikiran kita buruk gitu, kita punya pikiran atau punya masalah, terus pasti imbasnya akan ke fisik kita. Kalau kita banyak pikiran kan otomatis sakit kepala gitu, ataupun ada yang sampai sakit perut gitu, karena kita mempunyai pemikiran yang tidak sehat gitu. Adapun beberapa contoh orang yang mempunyai mental sehat. Yang pertama, senantiasa merasa senang. Jadi orang-orang yang bermental sehat itu orangnya merasa senang. Merasa senang di sini dia itu menerima dirinya apa adanya gitu. Jadi dia tuh senang dengan kondisinya saat ini. Itu tuh seperti orang yang suka bersyukur. Orang-orang yang bersyukur itu tuh selalu merasa senang dengan apa yang dimilikinya sekarang gitu. Kemudian dia bisa mengontrol dirinya. Orang yang bermental sehat ini atau berjiwa yang sehat ini bisa mengontrol dirinya, tidak gampang emosi, tidak gampang sedih, tidak gampang takut, tidak gampang cemburu. Dia bisa mengatasi permasalahannya dengan bijaksana gitu. Terus orang yang berjiwa sehat ini juga mempunyai kesejahteraan sosial. Sedangkan kesejahteraan sosial di setiap daerah itu tidak bisa disamaratakan. Tapi pada umumnya orang-orang yang mempunyai kesejahteraan sosial itu orang yang merasa cukup sandang, pangan, dan papannya. Jadi orang-orang yang cukup makannya, cukup pakaiannya, cukup tempat tinggalnya, itu bisa dikatakan orangnya sejahtera sosial. Kemudian orang yang mempunyai jiwa yang sehat ini sehat spiritualnya. Spiritualnya di sini dia mempunyai ilmu gitu, ilmu spiritual, bisa dia dapat dari ceramah agama gitu, ataupun dia membaca buku atau mencari ilmu yang mana itu bermanfaat bagi dirinya.
Kemudian kita masuk pada menjaga kesehatan tubuh di tengah pandemi COVID-19. Jadi belum terbentuknya herd immunity menyebabkan semua orang harus tetap berhati-hati terjangkit virus corona. Pasalnya, distribusi vaksin yang masih terbatas harus dibayar mahal dengan meningkatnya lagi jumlah kasus COVID-19 akhir-akhir ini. Tentunya kalian sudah melihat berita kan di TV pada akhir-akhir ini. Sebelumnya, pagi habis Lebaran Idul Adha tadi, banyak orang yang terjangkit virus corona gitu. Di sini orang meyakini hal ini disebabkan oleh momen Lebaran dan libur panjang yang membuat tidak sedikit orang memanfaatkan momen ini untuk bertemu kerabat, sehingga penularannya pun menyebar gitu. Terus saat gelombang kedua atau second wave ini terjadi, perlunya menerapkan kembali beberapa cara untuk menjaga kesehatan saat pandemi. Cara yang paling baik untuk dilakukan adalah dengan tetap tinggal di rumah sebisa mungkin apabila semua pekerjaan bisa dituntaskan tanpa tatap muka. Sama halnya kalian sampai saat ini masih bersekolah di rumah, karena ada beberapa pertimbangan dulu yang masih belum bisa kita realisasikan. Jadi jika kamu benar-benar butuh keluar rumah, kamu harus mengikuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan, seperti memakai masker, menjaga jarak gitu, menghindari kerumunan, tetap jaga kebersihan, selalu cuci tangan. Terus di sini ada beberapa pola hidup sehat. Yang pertama itu usahakanlah untuk membiasakan pola tidur secukupnya. Jadi pola tidur yang secukupnya itu berapa sih? Kalau sekitaran umur kalian itu 8 jam satu hari itu sudah cukup untuk tidur. Jangan lebih ataupun kurang. Kenapa? Karena kalau kita kekurangan tidur, kita gampang kurang konsentrasi. Terus adapun kelebihannya, kita jadi kebanyakan memakan waktu, aktivitas kita terbuang di tidur. Yang kedua itu cobalah untuk tetap berpikir positif. Jadi kita perlu menerapkan berpikir positif di kehidupan kita, biar sama hal yang seperti di atas tadi, untuk kesehatan mental, jiwa yang sehat itu kan diperlukan pemikiran yang positif. Jadi apabila kita dapat berpikir positif, selalu berprasangka baik kepada orang-orang, kita pun juga akan merasa tenang gitu. Yang ketiga, lakukan olahraga secara rutin. Olahraga rutin ini tidak harus kita ke tempat fitness atau ke tempat luar gitu yang banyak kerumunannya. Olahraga ini bisa kita lakukan di rumah. Kalau untuk di rumah itu bisa kita bersih-bersih rumah yang membuat kita berkeringat gitu. Kalaupun tidak bersih-bersihkan rumah, kita bisa lari di tempat atau senam di rumah gitu. Terus menjaga pola makan. Nah, pola makan ini perlu dijaga untuk menyeimbangkan asupan-asupan yang masuk ke dalam tubuh kita, sehingga tubuh kita itu sehat. Seperti 5. Yang kelima itu teruslah meminum multivitamin yang Anda rasa cocok dengan Anda. Tapi ini menurut Ibu opsi aja sih. Kalau nya pun tidak meminum vitamin ini bukan hal yang wajib untuk kita minum gitu. Karena ada beberapa orang yang memang alergi atau tidak cocok dengan vitamin, maka akan menyebabkan dia timbul efek samping gitu. Jadi akan lebih baik ini kalau yang pernah ada minum cocok diminum, kalau tidak ya tidak usah gitu. Ya, sekian materi bimbingan Ibu kali ini tentang menjaga kesehatan tubuh di tengah pandemi COVID-19. Semoga bisa bermanfaat di hidup kalian. Terima kasih.